Tuh kan tenang yo, nggak mudah. Bentar. Duh. Nah kan, iya, waktunya jam kos. Hey, what's up guys? Welcome back to Jam Kos. Jadwalnya menonton konten seru. Baik lagi dengan gue Daniel Dan gua Vario. Kita di sini bakal nemenin kalian lagi para gens untuk memenuhi kebutuhan informasi yang gak kalah seru dari episode sebelumnya. Episode sebelumnya itu bahas apa aja ya kira-kira? Kita recap dikit kali ya. Kita udah bahas sains, udah bahas sports, udah bahas food culture. Kira-kira di sini kita spoilerin nggak ya? Aduh, gak usah deh. Nggak usah ya. Nanti gak seru. Kan kita selalu membuat penasaran. Yo, gens, betul gak banget. sih? Yo, ingat. So again, sit tight and relax. Tetap di Jam Kos. Jadwalnya menonton konten seru. Mirror, mirror on the wall, who's the most handsome of them all? Ngomong-ngomong sendiri sama kecermin nih. Apa sih lu? Ngapain lu, Nil? Lu nggak boleh gitu yo. Gini-gini tuh penting tahu buat diri sendiri. Hah? Penting buat apa? Nggak tahu ya. Itu penting buat kesehatan mental. Lu nggak tahu? Demi kan? apa lu? Iya. Penasaran nggak? Penasaran sih. Nah, langsung saja kita simak video yang satu ini. What's good Einsteins? Kalian pernah gak sih kayak tiba-tiba ngobrol-ngobrol sendiri? Meskipun emang gak ada temen, gak ada orang di sekitar, tapi kalian bicara ke diri sendiri. Kayak mungkin kalian mikirin sesuatu, entah patah hati, entah hal-hal senang, hal-hal sedih, apapun itu. Tapi kalian tahu gak sih sebenarnya di balik kita melakukan hal seperti itu ada fakta ilmiahnya loh. Yuk cari tahu. Self-talk atau berbicara pada diri sendiri adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh hampir semua individu. Namun, kegiatan ini seringkali dianggap sesuatu yang aneh, karena terdapat beberapa anggapan bahwa berbicara sendiri adalah tanda-tanda penyakit mental. Stigma yang salah tersebut dibantah oleh hasil penelitian yang ditulis dalam jurnal ilmiah Asta Psikologika. Tim peneliti mengatakan bahwa berbicara kepada diri sendiri mampu meningkatkan kemampuan mengendalikan diri sendiri. Jadi, jangan merasa seperti orang gila jika suka terbiasa berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang positif, karena ternyata itu adalah hal yang sangat normal. Nah kan, udah tahu kan apa alasan kita sering berbuat hal kayak gitu? Jadi jangan anggap orang yang ada di sekitar misalkan juga melakukan hal seperti itu adalah orang aneh ya. Apalagi kita menganggap diri kita sendiri itu orang aneh. Oke? Karena semua hal yang kita lakukan di bumi ini sebagai manusia itu pasti ada fakta ilmiahnya. See you di konten selanjutnya. Bye-bye. Seger nih. Wih, seger banget. Aduh yo, kok akhir-akhir ini lu keseringan minum minuman manis sih? Ngapa sih? Seger kok. Aduh, nih, lihat tuh takaran gulanya tinggi, coba lihat tuh. Tinggi kan? Mana sih? Aduh, mending lu ganti ke air mineral sekarang. Lebih sehat atau enggak, lebih nyegerin juga, sama aja kok. Sama-sama air, kenapa juga cuma beda manis sama enggak gitu doang. Dibilangin tuh ya. Yaudah, kalau nggak percaya, simak video satu ini. Emang apa sih? Guys, kalian tahu nggak sih 16% generasi milenial dan juga Z itu jarang loh minum air? Yuk denger apa kata mereka? Air mineral sih. Kalau aku air putih, minumnya kayak jus, kopi, biasanya itu aja. Minum es teh. Es teh, kopi. Kopi susu. Oke, terima kasih.
19,5 juta masyarakat Indonesia menderita diabetes. Salah satu penyebabnya adalah konsumsi minuman manis untuk menyegarkan dahaga mereka. Padahal secara kesehatan, minuman manis sendiri tidak memiliki manfaat yang signifikan selain menambah kadar gula di dalam darah. Daripada meminum minuman manis, ada salah satu solusi yang dapat Anda lakukan, yaitu dengan mengonsumsi air mineral. Ya, meskipun rasanya hambar, tetapi air mineral lebih bermanfaat bagi tubuh dan juga lebih sehat daripada minuman manis. Air mineral sendiri memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh, baik untuk organ dalam maupun untuk kulit. Antara lain seperti menjaga kesehatan tulang, meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, meningkatkan produksi kolagen, menutrisi kulit, serta mencegah penuaan dini. Tuh kan, banyak banget manfaat dari air, jadi kurang minuman manis ya, lebih banyak konsumsi air untuk menjaga kesehatan kalian. Gimana? Seru kan dengar fakta baru soal dunia ini? Mulailah dengan langkah kecil untuk menambah wawasan baru, semuanya dimulai dari dirimu. Jangan lupa minum air ya. Udah jam segini nih. Nil, katanya lu mau cabut. Nggak jadi deh kayaknya. Kenapa? Tahu tuh temen gue rumahnya katanya awalnya gelap banget gitu. Oh? Ya katanya mau hujan. Lah, nggak tahu deh. Sini terang-terang aja perasaan. Masa di sana mendung ya? Makanya itu heran kan kenapa awan di tiap-tiap lokasi itu beda-beda yo. Makanya itu. Kenapa ya fenomena ini bisa terjadi, gens? Kalian tahu nggak? Yuk, cari tahu bareng-bareng. Awan itu kok bentuknya macam-macam ya? Siapa sih yang kasih nama bentuk-bentuk awan? Terus kalian pernah nggak ketika lagi jalan terus merasa bahwa awan itu mengikuti kalian? Kira-kira fenomena tersebut adalah ilusi optik atau kejadian fenomena yang nyata ya? Awan merupakan sekelompok tetesan air yang sangat kecil dan menggantung di udara. Bahkan 10 tetesan jika berdampingan hanya seukuran selembar rambut manusia. Awan terbentuk melalui proses kondensasi atau pengembunan, di mana uap gas berubah menjadi titik air atau kristal es. Nah, kondensasi ini bisa muncul dengan 3 cara, yaitu dengan pemanasan intensif, penghalang fisik, dan front. Dari pengamatan Luke Howard, seorang kimiawan sekaligus meteorologi amatir menyebutkan dari sekian banyak bentuk awan, secara umum semuanya berasal dari 3 bentuk dasar loh. Bentuk dasar ini diberi nama cirrus yang artinya serat atau rambut, cumulus yang artinya tumpukan, dan stratus yang artinya lembaran atau lapisan. Menurut States Geological Survey, rata-rata awan cumulus dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500.000 kg. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil. Dilansir dari situs National Institute of Water and Atmosphere, ditemukan bahwa faktor interaksi antara angin dan kondisi topografi juga berpengaruh pada arah gerak awan. Akan tetapi, sama seperti hal lain, awan juga dipengaruhi oleh hukum gravitasi. Jadi, awan itu tidak hanya melayang di udara, melainkan secara perlahan jatuh ke bawah. Awan dapat terdorong kembali ke langit karena adanya konveksi yang disebabkan oleh panas matahari. Nah, begitulah fakta menarik dari terbentuknya awan, dari pembentukan awan, klasifikasi awan, dan juga arah gerak awan. Wih, ternyata setiap hal sepele yang jarang kita perhatiin tuh punya sebab dan akibat, cuy. Nah kan menarik kan. Apalagi konten yang selanjutnya Betul nih. banget. Yo. Pokoknya Gens harus tetap stay tune di Jamkos. Jamkos. Jadwalnya menonton konten seru. Woi, jangan buang rokok sembarangan. Hey guys, we're back to Jamkos. Jadwalnya menonton konten seru. Oke, kita mau bahas apa nih kira-kira di segmen ini nih? Apa ya? Coba tebak. Mau bahas apa? Apaan sih? Clue. Kayak attitude aja sih, kelakuan gitu. Attitude. Cluenya gitu aja sih. Oke. Let me guess, bro. Apa? Attitude yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kewajiban kita sebagai manusia. Oh, I see. Moral kita. Apa? Tahu nggak? Etika.
pinter banget. Yo, ah. Iya. Ah. Nah, bener banget gens, kita bakal membahas seputar tentang etika. So, stay tune di Jamkos, jadwalnya menonton konten seru. Yuk ambilin tisu dong. Nih, lalu minta ambilin tisu yang bener dikit apa? Apa sih lu? Elah, gitu doang, lebay. Gitu doang. Penting cuy. Kalau lu mau minta apapun bantuan dari orang lain, itu ada 3 kata yang harus disebutin. Apaan? Tolong, terima kasih, dan maaf. Lu nggak tahu ya? Oh, itu 3 kata ajaib. Yoi, betul banget. Nih, lihat video penjelasannya tentang TTM. Maaf, tolong, dan terima kasih adalah 3 kata yang mudah diucapkan tetapi masih banyak orang yang menyepelekannya. Padahal, ketiga kata ajaib tersebut memiliki dampak dan manfaat yang signifikan ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain loh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengenali etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak serta kewajiban moral. Sedangkan dalam buku Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain harus memperhatikan etika komunikasi yang ada, mengucapkan kata maaf ketika telah melakukan kesalahan, kata tolong sebagai bentuk penerimaan atas kekurangan yang kita miliki sebagai manusia, dan berterima kasih atas segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Ketika kita berbuat kesalahan, sudah sewajarnya kita meminta maaf. Karena dengan berani mengakui kesalahan, kita menjadi bisa lebih menghargai perasaan kita sendiri dan orang lain. Ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, baik dengan orang asing maupun orang terdekat, kita perlu menambahkan kata tolong di dalamnya, sebagai bentuk menghargai dan menghormati orang yang hendak memberikan bantuan kepada kita. Sedangkan bentuk penghargaan atas upaya seseorang itu tidak harus berbentuk dalam hal fisik. Sekecil apapun bantuan yang telah diberikan kepada kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, mulai sekarang membiasakan untuk mengatakan 3 kata ajaib. Tolong ketika meminta bantuan, maaf ketika melakukan kesalahan, dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang telah berinstitusi dan kehidupan kita. Itu dia gens, etika yang perlu kita terapin setiap kali kita meminta bantuan ke orang lain. Oh iya deh yuk, gue bakal lebih ngehargain orang-orang yang ngucapin 3 kata ajaib itu. Betul banget. Tolong, Terima terima kasih, kasih, sama maaf. betul banget. Nah, etika itu juga berlaku untuk kita saat bermedia sosial. Itu juga penting banget yo, apalagi mengatasi penyebaran hoax. Bener Itu banget. bahaya juga tuh. Nah, yuk gens, kita telusuri gimana etika saat bermedia sosial. Yoi. Seringkali kita jumpai kejadian ini di media sosial. Sayangnya, hal ini merupakan efek dari tidak beretika dalam bermedia sosial. Mari kita cari tahu mengapa hal ini dapat terjadi. Berinteraksi di media sosial sama dengan kita berinteraksi di dunia nyata. Masing-masing memiliki pembaca atau penonton, sehingga aktivitas di media sosial juga memiliki etika untuk berkomunikasi. Terdapat 3 hal penting yang perlu dilakukan sebelum mengunggah konten di media sosial, yakni privasi, akurasi, dan properti. Di masalah privasi, kita sudah seharusnya untuk tidak mengumbar informasi baik pribadi maupun orang lain secara berlebihan, sebab hal ini dapat merujuk ke pencurian identitas, peretasan, penipuan, hingga teror. Selanjutnya adalah akurasi. Sebagai pengguna yang bijak, kita harus mencari fakta dan kredibilitas dari informasi yang akan kita unggah di media, memastikan bahwa konten tersebut adalah benar dan bermanfaat. Selain itu, di bagian properti, kita juga harus menghargai karya orang lain dengan cara mencantumkan sumber, baik hal tersebut berupa foto, video, maupun ide.
Tak hanya itu, ketika kita ingin dan sedang terlibat dalam sebuah diskusi di media sosial, alangkah baiknya kita menjaga tutur bicara dan menghargai lawan bicara. Yuk kita terapkan hal positif di media sosial dengan tidak menyebarkan informasi negatif dan mulai meningkatkan dampak positif bagi sekitar kita. Nah, gens, ternyata dalam bermedia sosial itu perlu memperhatikan etika. Betul banget. Ingat ya. Nah, jadi gens di sini bisa lebih pintar juga kan mengelola informasi yang ada di sosial media. Gitu. Bener ya kan? Banget. Enak juga tuh. Gue liat lu lagi nyemil makan gitu. Lapar, maaf ya bang. Lapar. Kan kita lagi on air. Gens gak boleh tiru ya. Makan itu perlu adanya etika juga. Kalau lu nggak tahu, simak penjelasan videonya. Ya. Teman-teman pasti sudah familiar dengan etika, terutama 3 etika yang paling utama, yaitu kata maaf, terima kasih, dan tolong. Tapi teman-teman tahu nggak salah satu etika yang seringkali dilupakan maupun disepelekan, yaitu etika makan. Dan kali ini kita akan belajar mengenai etika makan. Kalau kita bahas soal etika makan, mungkin teman-teman lebih familiar dengan fine dining. Tapi kali ini kita bukan bahas etika makan fine dining, tapi etika-etika makan yang secara kecil mungkin seringkali disepelekan dan dilupakan oleh teman-teman. Yang pertama, mengecap ketika makan. Mengecap ketika makan seringkali dilakukan oleh masyarakat dan seringkali dianggap tidak penting dan dilupakan. Padahal suara mengecap ketika makan cukup mengganggu orang-orang yang berada di sekitar kita dan bahkan dirasa kurang sopan. Yang kedua adalah berbicara ketika makan. Berbicara ketika mulut kita penuh dengan makanan sangatlah tidak sopan, karena yang pertama kita dianggap tidak menghargai lawan bicara kita, dan yang kedua adalah kita tidak tahu bahwa terkadang makanan yang ada dalam perut kita itu tersembur ke lawan bicara kita. Yang ketiga yaitu makan secara belepotan. Seringkali kita tidak sadar bahwa mulut kita sudah belepotan ketika kita makan. Belepotan itu dianggap tidak rapi dan tentunya tidak sopan dan juga tidak enak untuk dipandang. Dan yang terakhir yang sering dilupakan adalah membersihkan gigi dan tangan setelah makan. Pasti hal ini tidak enak untuk dilihat ya, dan dirasa sangat tidak sopan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman merasa gigi teman-teman kotor dan ingin membersihkannya, lebih baik teman-teman bisa ke kamar mandi untuk membersihkannya. Gimana nih teman-teman? Seru kan bisa dengar hal baru soal dunia ini? Mulai dari langkah kecil untuk menambah wawasan baru, semua dimulai dari dirimu. Nah, itu dia gens, beberapa etika yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul banget. Tapi kayaknya abis ini kita break dulu ya gens. Tapi gens jangan kemana-mana, karena kita bakal bawain informasi yang menarik bagi pelajar kayak kita. Yo iya. Bener banget. Tetap di Jamkos, jadwalnya menonton konten seru. Hai guys, aku lagi di Binus nih. Yuk lihat keserian aku. Sorry, boleh nggak ya itu videonya dihapus? Oh nggak mau hapus. Ada muka aku soalnya. Oh nggak mau. Yuk hargai privasi orang lain. Hey guys, we're back to Jamkos, jadwalnya menonton konten seru. Di segmen ini kayaknya ada hal yang menarik nih, yo. Pastinya apa ya dong. Kira-kira? Masa nggak menarik dan seru nggak sih? Coba kamu spill dong, penasaran ih. Kira-kira gens tahu nggak kita mau bahas apa di segmen ini? Kita tunggu. Ya. Kelamaan ah. Mending di-spillin aja langsung ya. Boleh Jadi banget. kita bakal bahas yang namanya motivasi. Motivasi. Betul. Apalagi ini motivasi ini penting nih buat kita yang kayak pelajar-pelajar kayak gini ya. Nah, kan? itu tuh Butuh motivasinya motivasi belajar penting betul. nih. Pas banget karena kita mau bahas kayak informasi terkait tips belajar untuk pelajar kayak kita. Mantap juga tuh, Bah. So, gens, stay tune di Jamkos, jadwalnya menonton konten seru. Ya, besok tanggal berapa ya? Besok tuh tanggal 2 Mei cuy. Kenapa emang ya? Oh, 2 Mei. Oh, tanggal merah ya? Iya, itu Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Oh, Hardiknas.
Harinya Bapak Ki Hajar Dewantara nggak sih? Widih, tumben pinter banget. Betul banget. Beliau tuh berjasa dalam keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Yuk kita simak sejarah Bapak Ki Hajar Dewantara sama-sama. Yuk. Terlahir dari keluarga bangsawan di Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 yang mana tanggal lahirnya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara mengenyam pendidikan di European Leisure School atau yang disebut ELS dan kemudian melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran di Sofia. Namun, beliau tidak menyelesaikan pendidikannya karena kesehatan yang buruk. Ki Hajar Dewantara memulai karirnya sebagai wartawan dan penulis di beberapa surat kabar seperti Sidyotomo, Midden Java, dan juga The Express. Beliau juga aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dan berperan dalam menghapus Undang-Undang Sekolah Liar yang berlaku pada tahun 1932 yang dapat membatasi gerak pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara memiliki konsep trilogi yang terdiri dari Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Konsep ini berarti mengawali dengan belajar, mengembangkan kemampuan, dan memberikan dorongan yang digunakan sebagai pijakan dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara disebut Bapak Pendidikan Indonesia karena dedikasinya dalam memperjuangkan pendidikan bagi kaum pribumi di masa penjajahan Belanda. Beliau mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 yang memberikan akses pendidikan kepada rakyat pribumi yang tidak dapat mengembangkan pendidikan di sekolah biasa pada masa itu. Atas perjuangannya dalam memajukan pendidikan, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai sosok penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, itu tadi biografi singkat tentang Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena perannya yang berjasa untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Aduh, anjlok lagi ya. Apaan sih? Gue anjlok lagi. Padahal udah belajar mati-matian tau gak sih? Udah. Sabar. Kayaknya ada yang salah deh dari teknik belajar lu. Ada yang salah. Lu pernah nggak terapin teknik belajar Pomodoro? Pernah nggak? Hah? Pomodoro? Pomodoro. Bukan podom. Ini penjelasannya. Ini. Kalian tahu teknik Pomodoro? Teknik ini bisa digunakan oleh para pelajar untuk belajar tanpa merasakan rasa jenuh. Nah, ini dia penjelasannya. Teknik Pomodoro menjadi salah satu terobosan bagi para pelajar dalam menjalankan proses pembelajaran tanpa harus merasakan rasa jenuh. Teknik Pomodoro ditemukan oleh Francesco Cirillo pada akhir tahun 1980-an. Teknik ini melibatkan menggunakan interval waktu yang singkat untuk belajar, diikuti dengan waktu istirahat yang lebih lama. Dalam bukunya yang berjudul Pomodoro Technique Illustration, The Easy Way to Do More in Less Time, Stefan Notberg menyebutkan bahwa selain teknik ini efektif digunakan untuk menghindari gangguan sama belajar, teknik ini juga menuntut kita untuk memecahkan pekerjaan yang rumit menjadi bagian-bagian kecil dalam mengerjakan sesuai skala prioritas. Nah, jadi itu dia, guys. Gimana? Kamu udah tertarik tuh untuk ikutan triks Pomodoro ini? Wih, menarik juga tuh tekniknya. Betul. Kok gue terapin sih. Coba Gi. Apalagi abis ini kan kita masuk seleksi perguruan tinggi nih. Iya. Lu udah dapet kuliah belum? Gua sih mau ke BINUS, Bina Nusantara. BINUS. BINUS. Bisnis. Jangan salah. BINUS bukan cuma ladang calon berbisnis. Masih banyak jurusan menarik lainnya. Yuk kita simak penjelasannya. Kalian tahu BINUS University? BINUS University adalah salah satu kampus swasta di Indonesia. BINUS sendiri punya beberapa cabang nih di kota-kota besar, yaitu di cabang Jakarta, Bandung, Semarang, dan juga Malang. Kebetulan aku sekarang ada di kampus Malang. Yuk cari tahu bareng aku ada program apa aja di kampus Malang. Gabung BINUS adalah program yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin bergabung dengan Universitas Bina Nusantara. Program ini berfungsi sebagai portal untuk mendaftar dan bergabung dengan BINUS. Berikut
adalah beberapa informasi tentang program gabung BINUS. Pertama, mendaftar program. Program BINUS memungkinkan Anda untuk mendaftar dan bergabung dengan BINUS. Anda dapat mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di situs resmi BINUS. Yang kedua, jurusan yang tersedia. BINUS menawarkan berbagai jurusan seperti cyber security, game application dan teknologi, mobile application, dan lain-lain. Anda dapat memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat Anda. Ketiga, BINUS Online. BINUS juga menawarkan program kuliah online yang memungkinkan Anda untuk belajar dari mana saja dan kapan saja. Program ini mencakup 5 program studi serta 4 program baru dengan kurikulum yang berfokus pada teknologi dan inovasi. Keempat, program 2+1+1. Skema belajar dalam program 2+1+1 dilakukan dengan mengikuti aktivitas kuliah selama 1 tahun. Sebagai tambahan, BINUSian dapat mengikuti encryptment program selama 1 tahun. Yang kelima adalah double degree program. BINUS University menawarkan beberapa program ganda atau double degree yang memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh 2 gelar dalam waktu yang relatif singkat. Nah, jadi itu dia, Gens. Gimana? Kamu tertarik nggak sama salah satu program di BINUS? Wih, banyak juga tuh jurusan di BINUS. Yoi dong. Nah, gua tadi ada lihat double degree tuh. Gua tertarik untuk masuk double degree. Jadi double degree tuh kayak dalam waktu kuliah yang bersamaan, lu dapat 2 gelar, cuy. Asik nggak? Nah, makanya itu. Pengen gua di double degree. Yuk, bentar. Kenapa tuh? Ternyata jadwalnya menonton konten seru udah selesai. Ya. Ih, nggak kerasa banget udah kelar tiba-tiba. Iya, udah kelar ini. Udah seru. Ya udah deh. Well, gimana lagi? Gens, I guess this is it. We're officially signing out. Jamkos, jadwalnya menonton konten seru. Bye guys. See you di next episode Jamkos. Bye bye. Bye 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 bye. Nanti dulu.